Candi Prambanan. Candi Prambanan berada di Jalan Raya Solo Yogyakarta nomor 16, Kranggan, Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama asli kompleks Candi Hindu ini adalah nama dari bahasa Sanskerta, Siwargra atau rumah Siwa, atau Siwalaya atau alam Siwa. Berdasarkan prasasti Siwargra yang bertahrir pada tahun 778 Saka atau 856 Masehi. Trimurti dimuliakan dalam kompleks candi ini dengan 3 candi utamanya, yaitu Candi Brahma, Siwa, dan Wisnu. Akan tetapi, Siwa Mahadewa yang menempati ruang utama di candi ini. Siwa adalah dewa yang paling dimuliakan dalam kompleks candi ini. Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Pembangunan candi Hindu kerajaan ini dimulai oleh Rakai Pikatan sebagai tandingan candi Buddha Borobudur dan juga Candi Sewu yang terletak tak jauh dari Prambanan. Beberapa sejarawan lama menduga bahwa pembangunan Candi Agung Hindu ini untuk menandai kembali berkuasanya keluarga Sanjaya atas Jawa. Hal ini terkait teori wangsa kembar, berbeda keyakinan yang saling bersaing, yaitu wangsa Sanjaya penganut Hindu dan wangsa Sailendra penganut Buddha. Pastinya, dengan dibangunnya candi ini, menandai bahwa Hinduisme aliran Siwa kembali mendapatkan dukungan keluarga kerajaan. Setelah sebelumnya wangsa Sailendra cenderung lebih mendukung Buddha aliran Mahayana. Hal ini menandai bahwa kerajaan Medang beralih fokus dukungan keagamaannya dari Buddha Mahayana ke pemuja terhadap Siwa. Bangunan ini pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan secara berkelanjutan disempurnakan dan diperluaskan oleh Raja Lokapala dan Raja Balitung Mahasambu. Berdasarkan prasasti Siwargra, berangkat tahun 856 Masehi, bangunan suci ini dibangun untuk memuliakan Dewa Siwa. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa saat pembangunan candi, Siwarga tengah berlangsung, dilakukan juga pekerjaan umum, perubahan tata air untuk memindahi aliran sungai di dekat candi ini. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Opak, yang mengalir dari utara ke selatan sepanjang sisi barat kompleks Candi Prambanan. Sejarawan menduga bahwa aslinya aliran sungai ini berbelok melengkung ke arah timur dan dianggap terlalu dekat dengan candi, sehingga erosi sungai dapat membahayakan konstruksi candi. Proyek tata air ini dilakukan dengan membuat sodetan sungai baru yang memotong lengkung sungai dengan poros utara-selatan sepanjang dinding barat di luar kompleks candi. Bekas aliran sungai asli kemudian ditimbun untuk memberikan lahan yang lebih luas bagi pembangunan deretan candi perwara atau candi pengawal atau candi pendamping. Beberapa arkeolog berpendapat bahwa arca Siwa di Garbagriha atau ruang utama dalam Candi Siwa sebagai candi utama merupakan arca perwujudan Raja Balitung sebagai arca pedarmaan Anumerta Dia. Kompleks bangunan ini secara berkala terus disempurnakan oleh Raja-Raja Medang Mataram berikut seperti Raja Daksa dan Tulodong, dan diperluas dengan pembangunan ratusan candi-candi tambahan di sekitar candi utama. Karena kemegahan candi ini, Candi Prambanan berfungsi sebagai Candi Agung Kerajaan Mataram, tempat digelarnya berbagai upacara penting kerajaan. Pada masa puncak kejayaannya, sejarawan menduga bahwa ratusan pendeta Brahmana dan murid-muridnya berkumpul dan menghuni pelataran luar candi untuk mempelajari kitab Buddha dan melaksanakan berbagai ritual dan upacara Hindu. Sementara, pusat kerajaan atau keraton kerajaan Mataram diduga terletak di suatu tempat di dekat Prambanan di dataran Kewu. Sekitar tahun 930-an, ibu kota kerajaan berpindah ke Jawa Timur oleh Empu Sendok yang mendirikan wangsa Isyana.
Penyebab kepindahan pusat kekuasaan ini tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi, sangat mungkin disebabkan oleh letusan hebat Gunung Merapi yang menjulang sekitar 20 km di utara Candi Prambanan. Kemungkinan penyebab lainnya adalah peperangan dan perebutan kekuasaan. Setelah perpindahan ibu kota, Candi Prambanan mulai terlantar dan tidak terawat, sehingga pelan-pelan candi ini mulai rusak dan runtuh. Bangunan candi ini diduga benar-benar runtuh akibat gempa bumi hebat pada abad ke-16. Meskipun tidak lagi menjadi pusat keagamaan dan ibadah umat Hindu, candi ini masih dikenal dan diketahui keberadaannya oleh warga Jawa yang menghuni desa sekitar. Candi-candi serta arca Durga dalam bangunan utama candi ini mengilhami dongeng rakyat Jawa, yaitu legenda Roro Jonggrang. Setelah perpecahan Kesultanan Mataram pada tahun 1755, reruntuhan candi dan Sungai Opak di dekatnya menjadi tanda pembatasan antara wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, Solo. Pada tahun 1733, candi ini ditemukan oleh C.A. Longs, seorang berkebangsaan Belanda. Candi ini menarik perhatian dunia ketika pada masa pendudukan Britania atas Jawa. Ketika itu, Colin Mackenzie, seorang survivor bawahan Sir Thomas Stamford Raffles, menemukan candi ini. Meskipun Sir Thomas kemudian memerintahkan penyelidikan lebih lanjut, reruntuhan candi ini tetap terlantar hingga berpuluh-puluh tahun. Penggalian tak serius dilakukan sepanjang 1880-an, yang sayangnya malah menyuburkan praktik penjarahan ukiran dan batu candi. Kemudian pada tahun 1855, John William mulai membersihkan dan memindahkan beberapa batuan dan tanah dari bilik candi. Beberapa saat kemudian, Isaac Groneman melakukan pembongkaran besar-besaran dan batu-batu candi tersebut ditumpuk secara sembarangan di sepanjang Sungai Opak. Arca-arca dan relief candi diambil oleh warga Belanda dan dijadikan hiasan taman. Sementara warga pribumi menggunakan batu candi untuk bahan bangunan dan pondasi rumah. Pemugaran dimulai pada tahun 1918. Akan tetapi, upaya serius yang sesungguhnya dimulai pada tahun 1930-an. Pada tahun 1902 hingga 1903, Theodor van Erp memelihara bagian yang rawan runtuh. Pada tahun 1918 hingga 1926 dilanjutkan oleh Jawatan Purbakala di bawah P.G. Perquin dengan cara yang lebih sistematis sesuai kaidah arkeologi. Pada tahun 1926 dilanjutkan Dahan hingga akhir hayatnya pada tahun 1930. Pada tahun 1931 digantikan oleh Insinyur V.R. van Romot hingga pada tahun 1942. Dan kemudian diserahkan kepemimpinan renovasi itu kepada putra Indonesia dan itu berlanjut hingga tahun 1993. Pemugaran Candi Siwa, yaitu candi utama kompleks ini, dirampungkan pada tahun 1953 dan diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Ada bagian candi yang direstorasi menggunakan batu baru karena batu asli yang banyak dicuri atau dipakai ulang di tempat lain. Sebuah candi hanya akan direstorasi apabila minimal 75% batu asli masih ada. Oleh karena itu, banyak candi-candi kecil yang tak dibangun ulang dan hanya tampak pondasinya saja. Kini, candi ini termasuk dalam situs warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO. Status ini diberikan UNESCO pada tahun 1991. Kini, beberapa bagian Candi Prambanan tengah direstorasi untuk memperbaiki kerusakan akibat gempa Yogyakarta 2006. Gempa ini telah merusak sejumlah bangunan dan patung. Sumber dari Prambanan Sleman Cup Go ID.
Denah asli Candi Prambanan berbentuk persegi panjang, terdiri atas halaman luar dan 3 pelataran, yaitu jobo atau pelataran luar, tengahan, pelataran tengah, dan jeron atau pelataran dalam. Halaman luar merupakan area terbuka yang mengelilingi pelataran luar. Pelataran luar berbentuk bujur dengan luas 390 meter persegi. Pelataran ini dahulu dikelilingi oleh pagar batu yang kini sudah tinggal reruntuhan. Pelataran luar saat ini hanya merupakan pelataran kosong. Belum diketahui apakah semula terdapat bangunan atau hiasan lain di pelataran ini. Di tengah pelataran luar terdapat pelataran kedua, yaitu pelataran tengah yang berbentuk persegi panjang seluas 222 meter persegi. Pelataran tengah dahulu juga dikelilingi pagar batu yang saat ini juga sudah runtuh. Pelataran ini terdiri atas 4 teras berunggak, makin ke dalam makin tinggi. Di teras pertama, yaitu teras yang terbawah, terdapat 68 candi kecil yang berderet berkeliling, terbagi dalam 4 baris oleh jalan penghubung antar pitu pelantaran. Di teras kedua terdapat 60 candi, di teras ketiga terdapat 52 candi, dan di teras keempat atau teras teratas terdapat 44 candi. Seluruh candi di pelataran tengah ini mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, yaitu luas denah dasar 6 meter persegi dan tinggi 14 meter. Hampir semua candi di pelataran tengah tersebut saat ini dalam keadaan hancur, yang tersisa hanya reruntuhan saja. Pelataran dalam merupakan pelataran yang paling tinggi letaknya dan yang dianggap sebagai tempat yang paling suci. Pelataran ini berdenah persegi 4 seluas 110 meter persegi dengan tinggi sekitar 1,5 meter dari permukaan teras teratas pelataran tengah. Pelataran ini dikelilingi oleh turap dan pagar batu. Di keempat sisinya terdapat gerbang berbentuk gapura padu raksa. Saat ini hanya gapura di sisi selatan yang masih utuh. Di depan masing-masing gerbang pelataran teratas terdapat sepasang candi kecil berdenah dasar bujur sangkar seluas 1,5 meter persegi dengan tinggi 4 meter. Di pelataran dalam terdapat 2 baris candi yang membujur arah utara selatan. Di barisan barat terdapat 3 buah candi yang menghadap ke timur. Candi yang letaknya paling utara adalah Candi Wisnu. Di tengah adalah Candi Siwa, dan di selatan adalah Candi Brahma. Di barisan timur juga terdapat 3 buah candi yang menghadap ke barat. Ketiga candi ini disebut Candi Wahana, wahana atau kendaraan, karena masing-masing candi diberi nama sesuai dengan binatang yang merupakan tunggangan dewa yang candinya terletak di hadapannya. Candi yang beradab dengan Candi Wisnu adalah Candi Garuda. Yang beradab dengan Candi Siwa adalah Candi Nandi atau lembu. Dan yang beradab dengan Candi Brahma adalah Candi Angsa. Dengan demikian, keenam candi ini saling beradab membentuk lorong. Candi Wisnu, Brahma, Angsa, Garuda, dan Nandi mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, yaitu berdenah dasar bujur sangkar seluas 15 meter persegi dengan tinggi 25 meter. Di ujung utara dan selatan lorong masing-masing terdapat sebuah candi kecil yang saling berhadapan, yang disebut dengan Candi Apit. Nah, itu merupakan candi-candi yang ada di Candi Prambanan. Sumber dari borobudurpark.com. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Bila ada salah kata mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika suka dengan video saya, subscribe agar channel ini lebih berkembang dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video saya. Jika ada saran, silahkan komen di bawah. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.